Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 4 Pontianak, kelas 10. Oke, baiklah, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita tentang logaritma. Kita akan masuk pada materi baru, di mana sebelumnya itu tentang eksponen atau perpangkatan. Nah, logaritma ini berkaitan dengan eksponen karena logaritma kebalikan dari eksponen. Ada hubungannya. Nanti kita akan temukan konsep-konsep logaritma yang merupakan bagian dari konsep eksponen. Oke. Nah, perhatikanlah pernyataan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bagaimanakah menyatakan 3 dalam 2 dan 9? Berarti kan 3 itu akar pangkat 2 dari 9. Betul ya? 3 itu akar pangkat 2 dari 9. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menyatakan 2 apabila yang diketahui 3 dan 9? Nah, sedangkan 2 itu sebagai pangkat dari 3-nya. Nah, kalau disimbolkan, dapat kita tulis A pangkat Y sama dengan X. Berarti kita mau cari Y dengan A dan X-nya diketahui, gitu. Nah, dari pernyataan tersebut, inilah muncul nanti yang namanya konsep dari logaritma. Nah, jadi A pangkat Y sama dengan X itu dapat dinyatakan Y sama dengan A log X. Oke. A pangkat Y sama dengan X dapat ditulis Y sama dengan A log X. Oke, kita akan mempelajari sifat-sifatnya. Nah, ini sifat perpangkatan dan ini sifat logaritma. Oke, perhatikan. X sama dengan 3. Nah, X-nya sama dengan 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 kan? Ini jawabannya 8. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat min 1 setengah, 2 pangkat min 2 itu 1/4, 2 pangkat min 3 itu 1/8. Nah, ini konsep dari perpangkatan. Nah, kalau konsep logaritma itu bagian dari konsep eksponen. Nah, bayangkan nih. 2 pangkat X sama dengan 8. Berarti kita bayangkan berapa dipangkatkan X hasilnya 8. Berarti X-nya pasti 3 di sini. Nah, berarti konsep dari logaritma 2 log 8 itu sama dengan 3. Nah, jadi bayangkannya 2 pangkat berapa hasilnya 8. Nah, jadi 2 log 8 ini 2 pangkat berapa hasilnya 8. Berarti 3. Nah, lagi 2 pangkat X kan 4. Nah, berarti pikirkan nilai X-nya berapa. Berarti kan 2 pangkat X sama dengan X pangkat 2 pangkat 2. Berarti X sama dengan 2. Berarti 2 log 4 itu 2. Karena 2 pangkat 2 itu 4. Jadi, cara mencarinya 2 pangkat berapa hasilnya 4. 2 pangkat 2. Begitu pula seterusnya. Nah, kalau 2 log 2, 1 ya. Karena 2 pangkat berapa hasilnya 2? Jawabannya 1. Nah, ini konsep bentuk 2 log 1. Nah, 2 pangkat berapa hasil 1? Nah, pangkatnya adalah 0. Berapapun pangkat 0, hasilnya adalah 1 kan? Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 0. Nah, sekarang 2 log setengah. Nah, setengah itu kan dapat ditulis 2 pangkat min 1. Berarti X-nya min 1. Nah, berarti kan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 1. Berarti X sama dengan min 1. Ini konsep persamaan eksponen ya. Jadi 2 pangkat berapa hasilnya setengah? 2 pangkat min 1. Jadi ini hasilnya min 1. 2 pangkat berapa hasilnya 1/4? 2 pangkat min 2. Dan seterusnya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti 2 log 8, 3. Berarti bayangkannya 2 log 8. 2 pangkat berapa hasil 8? 3. Nah, dan seterusnya.
Sehingga dapat disimpulkan 2 pangkat X sama dengan Y, maka 2 log Y sama dengan X. Nah, jadi definisi logaritma adalah misalkan A adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1. Artinya kalau bilangan bulat positif, dia bisa bentuknya pecahan antara 0 dan 1 atau dia lebih dari 1, tapi tak boleh negatif ya. Dan B-nya adalah bilangan positif juga, lebih dari 0. Nah, maka dapat disajikan A log B sama dengan C jika A pangkat C sama dengan B. Jadi A pangkat C sama dengan B. Nah, dalam logaritma, A di sini disebut dengan basis atau bilangan pokok. Nah, B di sini disebut numerus. Nah, tapi ingat syaratnya enggak boleh B-nya enggak boleh negatif, artinya B harus lebih dari 0. Nah, sedangkan C-nya disebut dengan hasil logaritma. Karena ini hasil logaritma ya C-nya. Ingat A-nya juga enggak boleh negatif. Dia boleh berada di antara 0 dan 1 atau lebih dari 1. Oke, dari definisi logaritma merupakan kebalikan, inverse ya, kebalikan dari eksponen, maka kita tentukan beberapa sifat logaritma dan sifat-sifat eksponen. Oke. Untuk A lebih dari 0 dan A tak sama dengan 1, B lebih dari 0, C-nya juga lebih dari 0, maka akan kita dapatkan beberapa sifat logaritma. Yang pertama adalah A log A. Jadi A log A itu sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Ini mendefinisikan bahwa 2 log 2, 1. 7 log 7, 1. 8 log 8, 1. Nah, kayak gitu contohnya. Oke, semoga paham ya. Nah, sekarang sifat yang kedua. A log 1 sama dengan 0. A log 1 sama dengan 0. Nah, jadi misalkan A-nya itu adalah 5. 5 log 1. Berarti kan kita bayangkan 5 pangkat berapa hasilnya 1? Ya jawabannya 0. Nah, 10 log 1. 10 pangkat berapa hasilnya 1? Ya jawabannya 0. Jadi semua dengan basisnya A dan numerusnya 1, maka akan menghasilkan 0. Kayak gitu. Berapapun A-nya. Dengan syarat yang di atas ya, udah ditentukan. Nah, sekarang untuk bentuk seperti ini. A log A pangkat N itu artinya adalah N. Jadi A log A pangkat N itu N. Jadi contohnya gini, misalkan 2 log 2 pangkat 3, berarti jawabannya 3 langsung. 2 log 2 pangkat 3, jawabannya 3 langsung. Nah. Lanjut. A log B kali C. Jadi numerusnya itu adalah perkalian dua buah bilangan, B dan C. Nah, kan dapat dipisahkan. Jadi kalau perkalian dipisahkan jadi penjumlahan. Jadi A log B tambah A log C. Nah, kalau pembagian, A log B kurang A log C. Kayak gitu. Lanjutnya, A log B pangkat N. A log B pangkat N. Nah, beda dengan yang C. Yang C tadi, basis dan numerusnya sama. A sama A. Tapi di sini basis dan numerusnya beda. Yang satu A, yang satu B. A log B pangkat N dapat disajikan menjadi N dikali A log B. Nah, seperti itu. Jadi, N kali A log B. Nah, kemudian sifat selanjutnya, ini maksudnya gini ya. Misalkan A log, misalkan 2 log 3 pangkat 5. Berarti bisa ditulis 5 dikali 2 log 3. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini, A log B ini dapat disajikan log B per log A. Basis yang baru bebas mau angkanya berapa. Maka di sini simbolkan M. Tapi harus sama atas dan bawah. Nah, itu bebas. Nah, kemudian A log B itu sama dengan 1 per B log A. Jadi kebalikannya kayak gitu ya. A log B itu 1 per B log A. Jadi kalau 2 log 3 itu A, maka 3 log 2 itu 1 per A. Nah, kayak gitu. Kebalikannya. Nah, ini sifat yang agak unik.
A log B kali B log C. Jadi A log C dengan syarat numerus pada logaritma pertama sama dengan basis pada logaritma yang kedua. Nah, syaratnya ini sama. Maka kalau ini sama, berarti tinggal gabungkan awal sama ujung. Paham? Semoga dapat dipahami ya sifat-sifat yang diberikan. Nah, sifat-sifat logaritma ini sangat ya. Jadi perjelasnya sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah logaritma. Untuk memahaminya, kita langsung masuk pada contoh soal. Nih, contoh soal nih. 2 log 8 tambah 2 log 4. Nah, ingat, karena basisnya sama dan sini tanda penghubung antara dua logaritma ini adalah tambah, berarti kita menggunakan sifat yang ini. Oke, saya review ya. Nah, sifat yang ini, perkalian. Nah, tapi di sini akan jadi sini. Nah, ini kan udah tambah, basisnya sama. Cuma numerusnya beda. Berarti kalau tambah jadi kali di sini numerusnya. Berarti jadi 2 log 8 kali 4. Nah, 2 log 32. Nah, berapa pangkat 2 pangkat berapa hasil 32? Jawabannya 5. Nah, atau bisa juga pakai cara gini. 32 itu 2 pangkat 5. Kan ada tadi tuh pangkatnya bisa taruh ke depan. A log B pangkat N. Ini. Nih, A log B pangkat N. N-nya bisa taruh depan. Ini F ya. A log B pangkat N. Nah, maka ini A log B pangkat N. N-nya kan 5, berarti N taruh depan. N dikali 2 log 2. Berapa 2 log 2? 1, 5 kali 1, 5. Nah, seperti itu cara mengerjakan soal-soalnya. Oke, selanjutnya. A log 1 per B kali B log 1 per C kali C log 1 per A. Oke, perhatikan di sini. A log 1 per B. 1 per B ini kan B pangkat min 1 ya. B pangkat min 1. Maka min 1-nya boleh Bapak taruhkan ke depan. Maka jadi sini min A log B. Karena B awal mulanya sini B pangkat min 1. Ini kan mulanya B pangkat min 1. Maka sini sisa B. Karena pangkatnya udah dikalikan ke depan. Jadi min A log B. Begitu pula 1 per C. 1 per C itu C pangkat min 1. Min 1 kali ke depan. Nah, C log A juga sama. C log 1 per A. Ini kan min 1 udah taruh. Jadinya min C log A. Min kali min, ya tetap min kan. Min kali min plus kali min, balik lagi min. Nah, kayak gitu. B, C, C sama, berarti tinggal gabungkan ujung. Berarti log A-nya. Ini sifat akhir, sifat. Dan pakai yang itu. Untuk mengerjakan soalnya, kalian. Oke. Jadi A log A itu kan 1, berarti jawabnya negatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat di sini basis semua sama. Nah, yang menunggu sini adalah posisi 2. Baiklah dia pada tempat semula. Nah, ini kan perkaliannya di depan kan. Pangkat ini kan mula-mula itu ada di pangkat si numerusnya. Maka balikkan lagi dia, jadikan pangkat. Maka di sini 3 log 1 per 9 pangkat 2. Kayak gitu. Jadi 24 dikurang 3 tambah 9 pangkat 2 log 9 per 4. Kurang itu dibagi 4 di 1 per 1 ini dikis per 4 yang ini per 3. Ini 24 disederhanakan 4, ini coret 6, 1, 9, 1, 8 jadi 2. Dan di sini itu adalah 23. Ini serahab dari ini. 2 berarti